Hai semuanya. Hai semua. Selamat datang di podcast Apa? Apa? Hah? Oke. Jadi hari ini apa kabar Kak Leni? Ini di hari yang berbahagia ini. Berbahagia emang aku mau menikah ya? Karena ini adalah hari terakhir Kak Leni ada di podcast Apa. Enggak berbahagia, sedih. Hari tersedih hari ini. Karena Kak Leni akan meninggalkan kita dan podcast kita. Seharusnya tadi kayaknya bagusan kau bilang di terakhir sih. Nggak harus di awal. Di awal biar orang ini sedih duluan. Jadi nonton sampai habis soalnya terakhir. Bagus gak? Enggak. Lanjut aja lah pokoknya. Baik. Berarti saatnya kita Apa ya? Masuk. Masuki segmen seminggu ada apa? Nah, jadi Iya, apa tuh? katanya kemarin nih lagi banyak konser. Ya, lagi banyak konser. Tapi banyak konser yang Banyak konser tapi banyak konfliknya. tapi konser Korea. Ya, konser Korea. Konser lokal juga ada sih. Pokoknya banyak konser yang ada yang dibubarkan, ada yang bukan di cancel ditunda. Yang Korea itu enggak sih yang ditunda, yang itu ditunda apa Dibubarkan. Jadi kayak kalau yang Korea itu adalah yang boy band itu kan. Dia di hari pertama ini sih penontonnya terlalu barbar. Jadi kan biasanya kan panggung kan ada bariketnya gitu kan, penahannya itu. pagar hitam tuh Pagarnya itulah sampai roboh, katanya ada dorong-dorongan gitu dari belakang. Cuman jadi masalahnya adalah dia udah didorong, dia jatuh tapi dia masih sibuk fokus video. yang jatuh tadi tuh. Yang si jatuh. Padahal si idolanya itu, si idolnya itu udah panik lah gitu, kayak jangan kayak gitu gitu. Tuh. Permasalahannya adalah mulai dari ini. Jadi si idolnya ini kan ada bola, tau nggak bola anak-anak mandi bola itu yang plastik itu. Yang warna-warni. Itu dikasih tanda tangan Sama idolnya pakai spidol Oke. permanen gitulah. Dilempar. Jadi kayak orang itu berebut itu. merasa ini limited nih kan. Dilempar jadi kayak merebutkan itu. Jadi Makanya jadi dorong-dorongan. Iya, Jatuh. dorong-dorongan jatuh. Oke. Jadi hari pertama langsung sebelum si konser ini bubar, dapat ini kayak hoax gitu, katanya tempat itu bakalan dibom. Ada bakalan dibom. Jadi ada polisi. Dibom sama? Nggak tahu sama siapa. Oke. Pokoknya kayak ada ancaman bom gitu lah. Karena dibatalin gitu maksudnya. Enggak, sebelum si konser ini mulai. Oke. Ada kayak surat kaleng gitulah bahwasanya tempat ini nanti bakalan dibom gitu. Jadi makanya ada polisi. Polisi ada jaga di situ. Terus kejadian lah yang roboh itu kan. Ya polisi langsung bertindak bahwasanya ya udah kita bubarkan aja konsernya ini. Untuk hari pertama. Enggak, kan 2 hari itu memang konsernya. Oh, jadi hari pertama berarti nggak tunda dong hitungannya, emang dibatalin. iya dibatalin di hari pertama, lanjut hari kedua gitu. Di Cuman hari keduanya? Hari keduanya Lancar. Cuman kan kayak orang kan misalnya cuman beli tiket untuk hari pertama, jadinya kan kayak sayang kan gitu, cuman setengah jalan aja konsernya. Nggak dikembaliin uangnya? Ya enggak. Waduh. Tuh. Oke, ngomong-ngomong soal konser. Kakak nonton konser pertama kali tuh umur berapa? Aku belum pernah nonton konser sih. Sama sekali? Belum. Serius belum. Sama sekali? Serius, yang gratisan pun nggak pernah. Karena yang berbayar aja bakalan desa-desakan kayak gitu kan. Apalagi yang gratisan kayaknya bakalan dipijak-pijak. Seumur hidup gitu. nggak pernah? Belum pernah. Pernah nggak ya? Tapi nggak konser sih. Jadi kayak apa? ini, kayak Dangdutan pilek? enggak. Dulu kan
dulu aku nonton Smash, tapi bukan konser. Jadi apa namanya? Dia kayak diundang jadi brand ambassador kartu provider apa dulu gitu. HP ya, HP sama Ah, HP. HP. Tahu. Tahu kan yang Tahu. dulu sih di Lapang Merdeka, kalau yang di Medan di Lapang Merdeka dulu, Merdeka Kan itu Walk. konser lah hitungannya. Itu kan nggak konser. Nggak nyanyi tapi ya? Nyanyi tapi cuma satu lagu udah gitu. Terus kayak Oh, hitungannya bukan kayak kalau emang dia gitu ya. Terus kalau beli kartunya nanti diundi bakalan dinner sama Tahu, Smash. iya, tahu. Tuh, kan nggak konser sih itu. Cuman ya itu aja. Wow. Itu aja sih. Nggak pernah sama sekali ya. Nggak pernah. Kalau Nipa? Nah, gitu. Dari tadi kan. Kalau aku konser pertamaku itu aku SD kelas 4 mungkin ya. Kelas 4 itu nonton apa? Pertama kali itu kayak di stadion gitu. Ini goyang-goyang kursinya, sorry ya guys kalau mengganggu. Jadi konsernya tuh di stadion, aku masih SD, aku sama bapakku pergi. Aku ingat kali itu aku masih digendong di atas ini. Tapi aku kecil, tapi aku udah besar gitu, tapi masih kecil gitu, gimana sih? Perasaannya udah besar gitu. Badannya kecil. Tapi kayak masih kayak udah merasa gede gitu. Ngerti kan maksudnya? Ya ngertikan aja lah biar cepet. Jadi pokoknya gitulah. Aku diajak ke konser itu nonton Samson. Terus setelah itu ada konser-konser lain. Jadi aku dari SD tuh udah nonton konser karena sekolah aku SD dekat sama stadion. Oh jadi di stadion itu sering ada konser. Sering ada konser. Nah kemudian karena sering banyak hal-hal yang tidak mengenakan, misalnya kayak lempar-lemparan botol lah apa segala macam. Jadinya si konser itu dipindahin ke Brimob. Which is lebih dekat lagi ke rumahku. Nah si stadion itu dekat sama SD aku. Si Brimob ini emang dekat sama rumahku, depan-depanan. Jadi dulu ada temanku yang tinggal di Brimob. Kan kalau di Brimob itu kan orang kan keluar masuk pasti kan. Nah jadi untuk keluar masuk itu sampai sore masih free. Kayak orang tinggal di situ, orang ada keperluan ke situ tuh free. Kayak udah sore baru ditutup dan masuk harus pakai tiket. Jadi aku dan teman-teman aku pergi ke rumah kawan aku itu dari pulang sekolah. Pulang sekolah, oke. Langsung ke situ sekalian main-main, bilangnya ya nonton konser sama orang tua karena kan deket kan. Jadi kami gratis semua gitu nonton. Kayak banyak apa ya kemarin tuh, kayak Dewa pernah. Pokoknya band-band aku pun udah lupa, udah banyak gitu lah band-band di situ. Dan kami free jadinya. Terus nanti kayak tengah-tengah malam gitu dijemput sama orang tua. Itu ada kejadian kayak gini nggak, desak-desakan apa? Kalau di Brimob ada enggak yang pingsan sih. gitu. Kalau yang di apa tadi pertama stadion itu ya lempar-lemparan botolnya berisi pipis. Iya, botolnya berisi pipis lempar kayak gitu. Lempar-lemparan batu. Nah, apalagi pernah slang juga kayak gitu juga rusuh. Tapi yang di Brimob ini mungkin karena dia dijaga sama Brimob ya. Jadi lebih aman gitu. Nah lucunya adalah karena aku suka kali sama Ratu nih. Ratu Maya Estianti sama Mulan Kwok masih ada itu. Masih sama Mulan. Dan aku harus nonton nih gitu kan. Terus aku datanglah ke sana sama bapakku, nyari tiket gak dapet. Terus aku udah nangis-nangis tuh kan, karena itu konsernya masih yang di stadion ya, belum yang di Brimob. Jadi aku nangis-nangis gitu, baru aku bertekad nih, oke, tahun ini aku gak nonton. Tapi tahun depan aku harus nonton gitu kan. Tahu-tahu tahun depan Ratu bubar. Jadi sama sekali nggak pernah nonton. Dan setelah itu digantikan sama Mechan kan. Dan kayak udah beda aja gitu kan, udah aku pun juga udah lebih besar, lebih bertumbuh dan udah nggak begitu ngefans gitu. Tapi itu cukup ini sih, maksudnya memorable lah gitu loh, kayak prosesnya aku kesana nyari tiket, terus ke kanan kiri udah nggak ada kan, nyari calo kan, nggak ada udah habis. Nah sialnya adalah besok paginya aku pergi ke sekolah, kawan aku pegang satu pak tiket Ratu. Kenapa nggak minta sama dia? Itulah. Aku nyari ini semalam, aku bilang kan. Terus dia bilang, iya gak bilang sih gitu. Ini aku padahal banyak. Belum rezeki. Iya belum rezeki. Cukup ini ya, panjangnya penjelasannya dengan tapi suara. Tapi agak sedih sih. Sedih emang, aku bayangin lah kalau ngefans gimana kan. Anak kecil apalagi kayak, ya gitulah. Begitulah. Tapi biasanya kalau misalnya ngomong-ngomong soal konser ini, kita lebih taunya dari Twitter gak sih?
Kayak maksudnya Iya, berita-beritanya dari Twitter, dari Instagram juga ada. Cuman kayaknya lebih ini Twitter ya. Karena kalau Instagram kan harus berbentuk sesuatu yang visual lah kan. Kalau di Instagram berarti kayak udah resminya, kayak udah ada posternya, udah ada bannernya lah itulah, gitu. berbentuk visual. Kalau kan. di Sedangkan Twitter kalau kan Twitter kata-kata kan, kayak siapa aja. kata-kata. Terus bisa kayak punya kadang pendapat. sebelum diresmikan di Instagram, mereka udah spoil dulu di Twitter. Ya. Nanti bakalan ada konser ini nih gitu. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang tidak menyenangkan, kayak review di Twitter tuh lebih Iya. nyata gitu Iya, kan. dan orang-orangnya juga beda nih. Terus kayaknya di Twitter ini lebih apa ya? Gimana ya? Kata-katanya lebih barbar sih. Iya, lebih nyakitin. Lebih nggak ya. tersaring lah. Kalau di Iya. Instagram kan lebih tersaring kan itu. Aku ingat dulu apa ya, kasus apa ya? Pokoknya misalnya ada di satu public figure nih, posting sesuatu. Di Instagram itu responnya akan kayak positif. Tapi ketika dia ngelempar itu ke Twitter, akan berbanding terbalik dengan apa yang ada di Instagram gitu. Nggak tahu sih kenapa kayak gitu ya. Padahal aku pribadi aku juga pakai Twitter, aku juga pakai Instagram. Cuman bedanya pada zaman, ingat nggak sih zaman kita udah nggak pakai Twitter, orang-orang kebanyakan setelah masuk Instagram. Setelah Instagram baru Kan Twitter tuh berhenti kan, misalnya orang pada banyak yang nggak main lagi kan. Iya. Nah aku tetap main sampai sekarang. Jadi ketika pergantian itu muncul, itu terasa kayak kok tiba-tiba orangnya jadi barbar gini ya gitu. Sedangkan pada masa dulu kan pertama kali Twitter muncul sibuk dengan mentionan kan. Iya, Kayak mention, retweet. Good morning dan lain-lain RT gitu-gitu Apa, kan. di quote. Nah setelah itu masuk Instagram, terus si Twitternya kan kosong nih. Jadi yang tinggal di Twitter itu bener-bener orang-orang yang nge-tweet doang gitu, yang nggak ngurusin orang, nge-tweet doang, kayak entah tweet bahasa Inggris atau apalah gitu. Kemudian setelah itu kan rame lagi nih balik ke Twitter. Iya. Jadinya kayak gitu, jadi barbar gitu, jadi kayak mana ya, bikin tweet lah. Iya, bikin tweet, Iya bikin kan? apa. Terus kayak gimana ya? Kayaknya nggak tahu sih. Twitter tuh istilah orang tuh kayak deep webnya sosmed lah gitu. Karena kayak semua ada di situ. Kayak video-video apapun ada di situ. Karena kan kalau Video apa kalau boleh tahu? kalau di Instagram kan kayak terfilter gitu kan. Terus Video kayak itu tadi video apa? ya apa aja lah, video Contohnya? pembunuhan Oh, kah, pembunuhan. ya bokep kah. Semua ada. Saya tidak ekspektasi ya dia akan menyebutkan itu. Oke, terus? Ya kan nggak salah kan. Ya nggak salah, nggak ada yang bilang salah. Ya udah. Cuman ada, kita Ada, masih tahu aja ada, kalau itu iya, ada. ada. Ya oke. Tahu di mana apanya? Apanya? Yang sering posting. Ya nggak Oh, tahu. nggak Siapa tahu, aja kan oke. bisa. Oke, Kita oke. tinggal cari di trending topik atau enggak di hashtag itu pasti udah Hashtagnya muncul. apa kalau boleh tahu? Ya cari langsung. Mancing ya. Iya, Oke, terus. mancing. Terus sekarang kan di Twitter ini banyak ini tau nggak, ada kayak Nggak tahu. apa sih, base gitu yang kayak kita DM dia, terus nanti dia auto post gitu di. Oh, tahu. Kayak sih? manifest gitu ya? Manifest gitu. Ya, tahu. Aku ngikutin itu yang manifest kucing, manifest make up dan skincare. Terus kan sekarang kan ada kayak kalau di Instagram Lambitura, kalau di Twitter Info kan tweet war. bukan Bukan ya? Area Julid. Oh, aku nggak ikutin. Nah, kayak gitu-gitu. Aku ikutin info tweet Terus war. ada yang TXT berseragam. Jadi kayak itu isinya memang tahu, tau kan? tahu. Yang apa? Pokoknya orang-orang berseragam Teks kepala sekolah ada juga kan. TXT online shop. Iya. Tapi lucu kan, emang lucu itu receh, tapi hanya orang Twitter yang ngerti gitu loh. Iya, ketika kita bawa ke Instagram nggak relate. Iya, betul. Dan lucunya itu kayak nggak tahu karena aku udah lama main mungkin ya. Jadi aku udah tahu ini tuh sarkasnya jokes yang dulu kayak mana bilangnya ya. Misalnya nih ada orang melakukan hal yang blunder nih. Terus dulu awal mulanya ada satu orang yang reply dan bilang, kalian nggak tahu aja gimana aslinya si A, misalnya namanya si A. Dia tuh kalau aslinya tuh baik, dia tuh gini panjang tuh. Tapi itu digunakan jadi template buat siapapun kedepannya yang Oh iya. ngerti nggak? Jadi iya. dia sarkas ke si kawan yang Antara tadi. di copy atau enggak itu di screenshot kan, terus dijadikan kayak foto Iya, gitu kan, jadi baru dikirim. lucu. Jadi ketika misalnya siapa yang akhir-akhir ini blunder misalnya,
pasti ada tuh yang Pasti komen ada itu. di situ, kalian nggak tahu aja si ini gini gitu. Kayak kemarin Pamungkas digituin juga, kalian nggak tahu aja aslinya gimana, dia tuh ramah sekali. Jadi kan kayak ini lucu kayak mana, tapi nggak bisa dijelasin dengan kayak memang hanya kita yang warga ngerti. Twitter aja yang ngerti. Itu yang membuat kadang-kadang tapi orang berpikir kayak anak Twitter ini so asik, so apa sih namanya, So sarkas juga. so eksplisit gitu-gitu kan. Padahal emang cuman kita yang ngerti karena kita udah main lama gitu. Iya. Jadi ketika muncul kayak, ingat nggak kakak main Twitter dari kapan kalau mau tahu? Aku dari kayaknya SMP sih. Udah lama kan? Iya udah lama. Tapi sempet keluar nggak? Iya aku sempet delete account. Oh iya, baru masuk lagi. Balik delete account, aktif di Instagram. Oke, baru balik main. Baru balik lagi bikin akun baru di Iya, Twitter. mainnya tuh sejak kapan? Sejak kapan ya? Kayaknya kuliah. Udah lama juga kan? Udah lama. Pokoknya aku SMA Ingat belum nggak ingat main. nggak yang ini, yang cowok-cowok berkacamata? Iya. Ya kan? Kayak tapi susah jelasin di Instagram. Iya benar-benar. Kayak kenapa selalu cowok berkacamata yang bikin tingkah gitu Iya. kan? Yang pelecehan lah, yang sodom lah, yang inilah. Jadi Pokoknya yang negatif lah. jadi lucunya adalah ketika ada dia berkacamata, dia kayak takut. Jadi dia takut dia akan melakukan hal serupa, takut masuk dalam kategori si cowok-cowok itu. Jadi dulu adalah pokoknya orang-orang yang punya banyak kasus pelecehan dan lain-lain, dan itu dimasukin di satu frame gitu. Jadi awalnya cuma satu orang, Terus lama-lama yang ini. Jadi kayak kumpulan kriminal orang berkacamata gitu kan. dan itu lucu. Cuman ya nggak relate kan. Kalau Iya. kayak gini aja kita mungkin yang lain nggak relate kalau dia nggak. Terus ini sih yang kayak manifest itu kan. Banyak kan jadi orang curhat di situ. Jadi kayak Ya, karena anonim. guys ini dong gini beberapa. Itu suara apa? Dia jatuh. Saib. Lanjut. Banyak yang Oke. curhat Iya, karena banyak dia itu curhat. anonim. Dan biasanya respon orang itu respon yang natural, yang normal, kayak netral. Iya, tapi nggak banyak juga ada yang kayak apa ya, menghina atau Iya apa. sih. Tapi tidak separah di Instagram. Iya. Pokoknya kayak gitulah. Iya. Jadi kayak contoh aku ingatnya dia curhat apa ya? Tunggu aku pikir dulu. Oh, dia Itu curhat ini. yang dia bilang dia kayak dia mau meninggal. Jangan dong, itu jangan dong, jangan, itu oke, jangan. oke. Ada nih satu yang dia bilang dia kayak, guys minta pendapatnya dong, aku punya cowok yang dia itu pengen aku hidup sehat karena aku suka minum minuman Iya. yang manis, yang apa gitu kan. Dia suruh aku minum air putih. Dia suruh aku minum air putih, dia suruh aku olahraga, padahal aku Nggak mau. Aku nggak mau diatur-atur gitu-gitu dia bilang. Jadi dari yang kayak gitu-gitu dia kena serang karena kan Iya. pada pro ke cowoknya, pada bilang cowokmu itu kan pengen kau jadi sehat Iya. karena kau suka minum yang manis-manis. Tapi kadang lucunya itulah orang curhat, dia nggak perlu curhat. Kita kalau gitu-gitu kita mikir sendiri nggak sih? Ini Iya. kan aku yang salah gitu kan, seharusnya. Iya seharusnya Cuman memang. ya kayaknya orang ini karena dia itu apa namanya anonim, jadi Tapi kayak sembarangan. dulu nggak Aneh ya, ini ya? receh itu. Iya, iya, Sekarang iya. kayak dikit-dikit dicurhatin, Iya. dikit-dikit dicurhatin. Padahal kayak kamu bisa pikir sendiri loh gitu. Nggak harus kamu tanya. Aku ada satu pertanyaan. Apa itu? Tipe-tipe orang yang di Twitter yang kayak gimana yang kakak tuh nggak bakal follow. Kan kalau bedanya lagi kalau di Instagram jarang kita akan follow dia kalau kita nggak kenal. Iya benar. Kecuali emang kita tuh ngefans sama karyanya atau siapalah gitu yang kita kenal. Tapi kalau di Twitter kita bisa aja ngefollow dia hanya karena Postingan dia, dia tweet yang aneh atau yang dia like. random apa gitu. Walaupun kita nggak kenal. Iya benar. Tapi tipe yang kayak gimana yang nggak bakal kakak follow? Yang nggak bakal aku follow tuh yang so apa ya, kayak pick me gitu, tau gak sih kayak Oh, pick me girl gitu ya. kayak, Iya, iya. apa cuman aku Apa cuman- iya, cewek cuman- yang gini gitu. Iya, apa Terus cuman aku di sini yang nggak dengerin lagu ini gitu kan? Ya cuman anda seorang di bumi ini. Iya. Yang lain dengerin. pokoknya itu aku langsung skip tuh. Iya, Aku sukanya follow itu yang dia suka cari kontroversi gitu, suka cari ribut. Oh iya. Aku suka itu yang follow gitu karena kayak baca replyan orang itu seru lah gitu. Seru. Kalau aku malah berpikir kan hidup ini sudah ribet ya. Jadi salah satu escape kita itu adalah sosmed dan Twitter itu selalu penyelamat karena
aku kan follow-follownya Manifest kucing, Makanan, makanan, pasti skincare, dan ya beberapa hal-hal kehidupan aja lah gitu, bukan yang terlalu berat gitu. Dan dulu aku sempat kayak gitu, aku suka bahas pepolitikan, zaman-zamannya paling politik abis anaknya bahas-bahas itu. Terus lama-kelamaan kayak capek gitu loh berdebat sama orang yang kita nggak tahu bahkan dia itu nge-tweet sambil ngapain. Oh berarti kau tipe orang yang kayak mau membalas tweet orang juga? Dulu ya. Oh kalau aku nggak Baca membalas, aja kan. aku cuma baca. Kalau aku gitu. nggak bisa tuh kayak nengok sesuatu hal yang ini nggak bener nih, si paling hakim. Ini nggak bener nih, aku pasti kayak yang bener tuh gini. Terakhir berdebat gitu. Udah gitu kan aku dulu anak komunikasi kan, jadi kayak misalnya ada satu teori yang aku rasain itu nggak sesuai sama buku yang ini gitu, aku debatin di situ. Padahal kenal juga enggak, terus Iya. juga kita nggak tahu dia nge-tweet itu sambil ngupil kah, sambil garuk-garuk kepala. Habis itu nanti udah diserang nih sama followersnya. Terakhir udah berantem. Dikunci apa ya Iya, Twitternya. digembok. Biasa sih kayak gitu. Tapi aku sukanya pokoknya yang menyenangkan lah, kayak kucing, makanan, skincare, review-review. Aku selalu nyari review di Twitter. Kayak misalnya review skincare A, lipstick A baru keluar atau apa, aku nyarinya di Twitter. Karena biasanya reviewnya tuh lebih karena nggak harus bikin video mungkin ya. Kalau bikin di TikTok tapi kan sekarang kayaknya udah banyakan affiliate nggak sih yang kayak oh iya berikut ini apa iya sih kalau sekarang ya skincare iya. recommended terus Keganggu kayak sih, keganggu, tapi satu sumpah terus keganggu. nanti ada link Shopee-nya, link Iya. Tokped-nya, link apanya gitu. Karena keganggu misalnya kayak kemarin yang kita mau nyari trending topik itu, pas kita klik tulisannya yang keluar tuh itu semua. Nggak relate dengan beritanya, Iya. tapi isinya spam Iya, kan. jadi kita nggak tahu sebenarnya ini kenapa dia trending. Karena nggak kita dapetin nih setelah kita scroll sampai berapa jauh gitu. Ya semoga untuk kedepannya ya jangan segitunya ya. Kayak janganlah di lapaknya sendiri aja gitu. Jadi nggak ganggu kita yang mau make. Ini tunggu ya aku potong ya. Ini BTW ada hubungannya dengan Twitter lagi. Enggak Twitter sih, maksudnya kayak aplikasi kayak gitulah. Oh, kirain konser lagi. Kenapa? Enggak dong, kita tadi udah bahas kan. Itu kita skip aja lah ya biar nggak panjang kali. Setelah Twitter ini kan ada aplikasi-aplikasi lain. Contohnya kayak dating apps. Oke. Kan? Kayak apa tuh? Tinder, Tantan, Bumble. Apa tuh? Apa lagi ya? Bitok dulu ada kan yang kuning, Bitok. Ada ya Bitok ya? Atau sih Ada, pokoknya setahu kayak aku gitu. ada. Nah, terus kan WeChat. dari si aplikasi itu banyak lagi yang curhat ke Twitter. Nah, jadi kayak di Twitter itu ada sumber-sumber TXT, Bumble, iya. apa Bumble misalnya kan. Jadi kayak isi Dan chat lucu, memang lucu kali. yang itu. Kayak ada yang ngerasa jong, ada apa gitu. Kalau Nipa pernah ini nggak? Apa namanya? Pernah main dating apps gitu nggak? Jujur Li, sebelumnya nggak pernah. Tapi sejak kerja, karena aku kan harus berpindah nih ke kota yang aku tidak punya teman. Jadi adalah rekanku yang menyarankan, coba download aja aplikasi Tinder sama Bumble. Tinder dulu, Tinder. Oh Tinder. Baru aku bilang kan, malu lah, kan nggak tahu ya aku merasa Soalnya malu. kan malunya karena di situ ada nama kita, ada foto kita kan. Jadi kayak misalnya ada yang kenal kayak ih Anipa main Tinder gitu kan. Iya aku merasa kayak gitu, tapi karena dibilang rekan aku ini bilang kota ini lebar loh. Kayak ya udah nggak apa-apa coba aja gitu kan. Ya udahlah download lah si Tinder ini. Tapi aku nggak bisa relate sama aplikasinya karena kayak kan misalnya ini aku nih pasang foto dan udah segala macam data-data. Terus kan banyak tuh yang muncul kan. Iya, tinggal kita swipe. Kalau aku rasa cakep nih aku cocokin lah gitu kan. Nah, tapi kemudian setelah itu yang datang ngechat itu kan banyak. Setelah aku keras. Enggak, maksudnya Berarti banyak match ya. enggak, kita bilang gini lah. Yang datang ke situ buat ngechat aku tuh kita bilang 5. 5 ini capek enggak sih balasnya? Iya. Iya kan? Karena kan 5 orang yang Hanya berbeda 5, dengan 5 topik yang berbeda juga kan. Enggak juga, 5 orang pertanyaannya sama. Kayak kerja di mana misalnya. Padahal kan di profil itu udah ada sih Udah sebenarnya. ada, tapi kan kayak dia pengen ngobrol mungkin atau kayak tinggal di mana. Dan jawabanku selalu sama, rumah. Iya, rumahnya di mana? Barulah aku bilang, tapi itu pun kayak di daerahnya doang, nggak sampai detail lah alamat segala macam. Kan lelah. Ya udahlah, nggak main lagi gitu kan. Jadi aku cuma main Tinder tuh 2 hari. Oh, cuma 2 hari. Cuma Tapi 2 hari. banyak matchnya, berarti kenceng ya ininya Kenceng, ya. kan suntuk. Oke. Sad girl. Terus habis itu cobalah katanya ada Bumble nih. Bumble ini yang bisa chat duluan cewek.
kalau cowok nggak bisa chat duluan. Jadi kan seru nih gitu kan. Coba download. Coba, oke. Kemudian sama juga, maksudnya walaupun aku chat duluan ya, kan pada akhirnya kan tetap kalau mau ngobrol kita harus orang mana, Apa ya, kaku umurnya ya, berapa. kaku gitu ya. Nggak tahu ya, mungkin karena aku yang kaku apa gimana. Kakak pernah? Kalau main aplikasi dating pernah sih. Apa? Apa ya, aku seringnya ini yang luar negeri karena aku pengen cari bule. Iya, aku juga pernah. Kakak dulu, tunggu. Terus Nggak, dulu. kakak dulu. Aku kalau nggak salah apa namanya, Oke Cupid kalau nggak salah. Oh nggak pernah yang gitu. Tapi kayak dia ada waktunya gitu, jadi lama-lama berbayar. Oh itu yang disaranin sama rekan kita juga kan? Iya, masih kawan itu. Iya, oke. Kok mau cari bule, kok install aja Oke Cupid gitu. Ya karena kan dengan polosnya, oh iya ya udah aku coba gitu kan. Chat, dapat ternyata dia ada tinggal di Medan. Cowok itu? Iya, si bule ini. Tapi dia bilang itu dia kayak apa ya, kayak pelarian dari negara dia ke sini gitu. Aku nggak tahu dia emang udah legal Indonesia atau belum, nggak tahu karena aku udah nggak ini lagi ya. Cuman dia cari Liverpool. Oke, lanjut. Jadi kayak dia itu apa, pelatih Muay Thai gitu. Oke. Atletis dong badannya gitu kan. Mukanya nggak ganteng-ganteng kali sih, cuman kayak boleh lah gitu, boleh lah. Tipe kalau orang Tapi Indonesia bule ya, boleh lah. Jadi chatting itu terus kayak mau tukaran WA, aku nggak mau. Kenapa? Aku pengennya ke Instagram. Jadi aku bisa lihat fotonya langsung. Oh, ngerti nggak? Bisa lihat fotonya langsung, biar lihat storynya langsung kegiatannya gitu kan. Jadi kalau misalnya cocok baru nanti gitu. Ya. Tapi tengok dulu begitu nih. move ke Instagram, aku lihat foto dia gitu. Karena kan dia atletis kan, jadi dia suka mau memamerkan Tubuhnya, badannya iya. gitu. Jadi kan Geli. ilfil. Oh, jadi nggak lanjutin lagi jadi. Enggak. Sejak itu. Enggak sih. Maksudnya masih chat, cuman kayak lama-lama dia pun mungkin bosan gitu kan. Ya udah. Tapi masih follow-follow sampai sekarang. Kenapa nggak coba ketemu dulu sekali? Enggak sih kayaknya. Karena kayaknya dari chatnya pun nggak nyambung gitu. Begitu. Terus setelah dari, mungkin aku bosan kan nyari bule yang nggak ada ini kan. Jadinya aku nyari yang Indonesia nih. Nyari orang karo. Oh enggak ya? Oh enggak. Enggak, oke. Tapi enggak aplikasi dating sih. Maksudnya kayak orang ini itu ketemu bukan dari aplikasi dating. Jadi kayak dulu kenal nggak sih yang aplikasi anonim yang secret apa gitu? Tau nggak sih? Tahu-tahu yang nanya-nanya gitu kan? Enggak nanya-nanya. Itu kan Ada yang di itu kan Telegram. ASFM. Di Telegram juga ada yang anonim chattingan. Enggak, dulu zaman aku kuliah ya, itu ada hits yang namanya aplikasinya Secret namanya. Jadi dia logonya itu logo rubah ya kalau nggak salah. Nggak tahu. Gimana tuh aplikasinya? Jadi dia itu kayak sama kayak Twitter gitu kan, kayak posting terus nanti ada yang komen, terus bisa di chat gitu. Nah, tapi itu dia pakai apa ya? Username-nya itu random. Oke. Jadi kayak ada username tertentu lah gitu, random. Nah, kita nggak tahu dia cowok kah, dia cewek kah, dia tinggal di mana, kita nggak tahu. Jadi kayak nanti kalau cocok baru chat, baru nanti di chat itu baru tanya kamu cewek apa cowok, tinggal di mana, apa. Tapi sistemnya gitu, sama juga lah intinya, kenalan iya, juga cuman gitu. tapi agak ribet ya. lebih serunya itu ya kayak di Twitter kayak curhat-curhat gitu kan. Terus nanti ada yang kasih nasihat, kamu gini bla bla bla, terus kayak lama-lama dari curhatan itu lari ke apa pertanyaan yang lebih ini gitu kan. Nah, jadi setelah kan aku mainin itu seru nih gitu. Cuman kalau yang untuk di Medan itu sepi. Jadi dia kayak ada locationnya. Nah, yang di Jakarta tuh yang rame. Jadi aku terpaksa harus pakai VPN, Hanya buat fake itu. GPS untuk main yang di lokasi Jakarta. Itu tuh rame. Jadi kayak ada cerita-cerita kayak aku berteman sama temanku yang cowok gitu kan. Dia ngaku dia gay gitu, terus kayak mereka jadi satu apartemen, terus kayak si ceweknya ini bahkan buka baju di depan dia gitu. Ternyata Dan dia tidak ada reaksi apa-apa karena dia kan gay gitu kan. Iya Itu juga. dia suka sesama jenis dia kan. Ternyata suatu saat si cowok itu mengaku bahwasanya dia pura-pura gay untuk mendekati si cewek ini gitu. Kayak gimana? Iya sih, aku sering kali sih dengar kayak gitu cerita. Oke, balik ke acara Oke, tadi, balik dulu. acara. Terus aplikasi kan tadi. lama-lama si aplikasi ini tutup karena katanya banyak yang bunuh diri akibat aplikasi itu, karena kayak dia curhat di situ malah dibully karena kayak kan anonim, jadi suka-suka dong kita mau maki orang, mau apa kan bebas, nggak ada yang tahu. Iya. Tuh,
gitu. Jadi aplikasi itu tutup. Ada lagi aplikasi penggantinya gitu. Aku lupa aplikasinya apa. Nah di situ aku ketemu sama si kawan ini, si cowok ini kan. Jadi kayak aku lupa dia posting apa gitu. Aku kayak membalas postingan dia aja dengan memberikan nasihat, ya sok bijak ya kan. Berikan nasihat, kamu harus gini. Terus dia nggak membalas apa namanya komen aku. Dia langsung chat, balas dia langsung ke balas DM. komen aku dengan chat. Jadi Iya, kayak iya, iya. berdua gitu kan. Terus kayak chatting orang mana gitu kan. Rupanya Medan di mana gini blablabla. Nyambung lah gitu kan. Aku sukanya karena kayak apa ya, pemikirannya luas, jadi kayak bisa sharing apa segala macam. Berapa hektar? Itu tanah dong, hey. Terus. Jadi kayak sharing apa segala macam. Terus ternyata dia lebih muda 1 tahun, berondong, belum 1 tahun. Terus dia udah chatting terus dia kayak kita move yuk gitu kan. Move tuh maksudnya chattingnya pindah ya, okay. pindah gitu kan. Jauh sekali ke Kan kalau aku kan tidak mau memberikan WhatsApp gitu karena kayak aku pikir kalau kasih WhatsApp nanti kalau nggak ini ya udah cuman jadi pajangan kontak aja gitu kan. Okay, Kalau terlalu dalam ya mengartikannya. Oke, terus aku jadi kayak udahlah Instagram aja, aku lebih suka Instagram. Yaudah Instagram aja, nanti kalau gue nggak suka ya udah ya kan, tinggal udah bye gitu. Ternyata dia mungkin nge-stuck foto aku nge-stuck foto dia juga gitu kan. Tapi tetap lanjut, jadi kayak DM aja. Berarti udah suka nih sama suka sebenarnya. Nggak suka juga sih, cuman kayak mungkin dia merasa temen aja gitu kan. Ya udah, chatting bla 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 bla. Oke. Gitu. Tapi tidak sampai ketemu. Iya, karena kayaknya kakak menghindari itu ya kayaknya ya. Nggak menghindari sih, memang kami maksudnya gini kayak kalau belum sangat suka gitu kayak nggak mau gitu ya. Nggak mau coba dulu gitu. Aku nggak suka pacaran online. Kan ada yang kan orang kan kayak kita pacaran online gitu, belum pernah ketemu gitu. Maksudnya kan kakak bisa punya kesempatan buat ketemu dulu. Setelah itu baru beri penilaian dan bisa apa enggak gitu. Tapi kakak memilih untuk tidak. Enggak, memang sama si orang ini memang mau ketemu, cuman kayak dia tiba-tiba sibuk, aku juga sibuk gitu. Jadi kayak pada akhirnya tidak ketemu. Berarti cuma sama si yang bule tadi doang yang nggak mau ketemu karena udah ilfeel. Gitu. Okay. Kalau Nipa ada ini nggak ada? Kalau soal yang bule-bule gitu aku dulu pernah Musmatch itu kayak Tinder tapi isinya orang Islam. Oke. Isinya orang-orang Arab, Turki dan lain-lain gitu. Berarti emang suka yang kayak gitu? Enggak juga sih, cuman kayak penasaran gitu. Penasaran aja karena kan bule. Terus chattingan, tapi itu aku nggak bisa gitu loh. Terus selanjutnya aku pakai Badu, tahu Badu? Pakai Badu, chatting-chattingan sama orang. Terus pokoknya udah beberapa kali dan aku kalau misalnya gitu-gitu selalu ngasih Telegram dan kayak aku sampai video call, kan seru ya ngomong video call. Iya. Baru Ome TV gitu-gitu aku juga. Main Ome TV juga. Karena tapi aku fokusnya itu lebih kepada belajar bahasa Inggris sih. Kayak practicing speakingnya, baru listening mereka gimana ngomongnya kan gitu. Dari situ sih aku jadinya seru ya ngobrol tanpa intensi buat PDKT. Iya. Kalau ke bule nggak tahu ya kenapa gitu ya. Kalau ke orang sini dikit-dikit baper. PDKT, tapi kalau kita ngobrol ke bule, ya kita ngobrol as a friend gitu. Dan seru, jadinya kita nambah vocab juga gitu. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi apa? Dimulai dari kali ini dulu. Dari dalam aku dulu, minggu ini ada nonton film apa nih? Aku Movie or series? lagi nonton seperti biasa drakor. As always. Ini baru ini super duper fresh, baru 2 episode. Oke. Jadi itu ceritanya judulnya adalah kayak mana sih bacanya? Bentar ya. Bentar. Bentar ya guys. Revenge to others, revenge balas dendam. Revenge to others. Oke. Ini membahas ya bercerita tentang apa? Bercerita tentang kehidupan anak sekolah. Jadi ada anak sekolah perempuan, dia punya saudara kembar laki-laki. Tapi mereka terpisah karena si anak laki-laki ini diadopsi. Jadi mereka sama-sama dari panti asuhan nih ceritanya. Jadi berpisah karena tapi sempat kenal. Iya, sempat dekat. Cuman kayak umur berapa saudara laki-lakinya diadopsi.
Nah ternyata sudah, terus kan si ceweknya ini jadi atlet tembak. Oke. Atlet tembak kan. Jadi kayak dia sebelum mau kayak olimpiade gitulah pokoknya. Jadi ada kayak dapat medali-medali gitu. Sebelum dia mengikuti lomba itu, si cewek ini video call nih sama abangnya. Aku mau lomba gini bla 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 bla. Terus kayak abangnya bilang nanti kalau libur musim panas kita ketemu ya, libur musim panas atau musim Ini dingin abangnya gitu. tadi yang Kembar, yang Oke, kembar. oke. Nanti kita ketemu ya kalau libur, intinya kayak gitu. Ada yang mau aku bilang gitu. Jadi si adiknya kayak apa nih sekarang aja, mumpung aku masih ini kan. Terus kayak abangnya tiba-tiba kayak bentar ya gitu. Karena dia melihat ada yang datang ke ruangan dia di video call itu. Jadi kayak adiknya nungguin gitu kan. Karena kayak apa ya, kameranya di pokoknya diginiin apa gimana gitu, jadi nggak kelihatan. Terus tiba-tiba lama kelamaan diputusin video callnya itu. Sejak saat itu selama 3 hari abangnya nggak bisa ditelepon nih. mati. Nah ternyata barulah dikasih tahu kan, abangnya dia kan duduk di pinggir jendela gitu di lantai atas, jadi kayak nah nggak tahu lah entah dia didorong orang yang datang itu atau dia memang bunuh diri jatuh terus mati, nggak tahu. Jadi kayak Nggak mungkin si lah bunuh anak, diri, jadi orang lagi si teleponan. saudara kembar ini cewek ini pindah sekolah ke sekolah abangnya ini. Tapi dia nggak kasih tahu identitasnya kan, jadi kayak dia mau memecahkan misteri Oke. abangnya ini lah, bahwasanya dia Iya, iya. percaya abangnya ini nggak mungkin bunuh diri. Berarti Gitu. investigasi Jadi kayak investigation apa ya, ada kriminal. ada thrillernya, ada misterinya gitu. Kriminalnya ada juga nggak sih sampai Kriminalnya ada. Ada kan? Heeh. Jadi ke sekolah itu ketemu ada satu cowok gitu kan, pemeran utamanya ya, berondong kesukaanku lah gitu. Si cowok ini. Aku nonton karena ada dia. Oke. Jadi ceritanya dia ini divonis kena tumor otak. Oke. Tapi dokternya bilang bahwasanya tumor otakmu ini mempengaruhi sifatmu. Jadi kayak kamu tiba-tiba bisa jadi kasar, bisa jadi malu apa gitu. Nah ternyata dia sifatnya ini jadi kasar. Jadi kayak dia tiba-tiba mau memukul temannya gitu sampai kayak mau dibunuh gitu. Itu sih. Oke. Jadi wajib aja. ditonton. Itu ada di Disney Plus. Oke, kalau aku kalau movie aku ada 2 yang baru keluar, Enola Holmes 2 Mm-mm. sama Selena Gomez yang dokumenterinya My Mind and Me. Nah si Enola Holmes 2 ini di Netflix, kalau si apa ini di Selena di Apple TV. Jadi aku kan selalu suka dokumenter kan, tahu kan, dan aku selalu suka juga yang agak-agak investigasi gitu kan, investigation. Dikasih, Oke. So Inggris. Nah jadi si Enola ini yang pertama tahun 2020 kalau salah, 2022 ini yang barunya. Enola ini adiknya si Sherlock Holmes. Kan Sherlock Holmes itu ada 3 bersaudara, abangnya Mycroft, Sherlock sama Enola. Jadi si Enola inilah yang lagi diceritain. Ya seru filmnya, yang main si Millie Bobby Brown yang di Stranger Things yang jadi Eleven yang botak, itu jadi Enolanya. Terus kalau si Selena ini ya mungkin karena aku ngefans aja ya, jadi aku kayak mau tahu aja gimana sih dia gitu. Jadi kayak film si Selena ini menceritakan tentang kehidupan dia gitu enggak? Atau gimana? Pernah nonton dokumenterinya kayak Justin, Katy Perry. Pokoknya dia tuh kayak gimana ya? Dia cerita kehidupan dia pribadi ya, kan, cuman in the good way aja lah gitu. Kayak lebih kalau misalnya cuman ngomong-ngomong gitu aja kan kayak cuman rekaman gitu doang kan, kayak cuman apa interview doang kan. Ini kayak ada nge-share kegiatan dia. Kayak waktu dia masih muda, baru-baru nampil, dari dia masih kecil, itu ada diambil-ambil dipotong-potong, disatuin kayak gitu-gitu. Oke. Kalau untuk musik nih, lagu-lagu. Untuk lagu aku sebenarnya lagu lama sih. Cuman kayak aku suka lagu ini karena random ketemu gitu. Kayak kan aku ini lagu Taylor Swift yang judulnya The Best Day. The Best Day, aku Jadi tahu. kayak apa ya, ini kan ceritanya tentang lagu family kan, ya. orang tua gitu. Untuk abangnya, untuk dia. Abangnya Lagunya adiknya? untuk mamanya sih Tapi kan sebenarnya. ada juga yang dia Tapi sebutin driver. ada liriknya, ada tentang bapaknya, ada Iya. tentang adiknya, abangnya. Tuh. Pokoknya intinya, tapi inti lagunya kan untuk mamanya kan. Iya sih, ya. Itu jadi kayak Prettiest itu Woman.
mencari lagu-lagu lamanya si Taylor, terus kayak nemu itu, terus aku lihat MV-nya kan Yang lama dan yang baru udah lihat? aku belum lihat yang baru. Yang lama kan yang video dia waktu kecil, Yang kayak baru gitu juga kan. tapi lebih Oh ya, aku nanti nonton pokoknya itu. Jadi aku lihat dulu itu, aku dengar, suka nih, terus aku kayak hafal gitu. Kadang aku main pakai gitar gitu. Kalau aku satu album sih. Satu album dari Lauve, Everything I Know About Love. Album baru. Tapi yang paling aku suka dari lagu itu, banyak sih yang aku suka, nggak bisa milih lagi. Cuman yang paling tenang tuh kalau udah nonton, kalau udah denger yang Slow Down. Karena itu kayak dia bilang ke diri dia sendiri, entah ke siapa dia ngomong, nggak tahu juga lah, mungkin ke dunia. Dia bilang kayak slow gitu. Jangan, maksudnya tenang gitu loh. Melambat lah gitu, nggak usah buru-buru gitu. Kayak pas denger itu kayak lebih kayak gimana ya, dia tuh kayak ngomong sama aku gitu, kayak tenang, gak usah buru-buru gitu, kayak relate aja. Kursinya ini jangan. Iya, bisingnya. So sorry. Terus habis itu ini sih Paramore lagu barunya. Album barunya kan bakal keluar 2023 nanti Februari. Nah, dia keluarin satu single dulu nih, satu lagu dulu dari albumnya itu, judulnya This is Why, lupa lagi. Itu baru keluar kemarin. Cuman aku masih belum ngerti sih arti dari lagunya, sedang mempelajari gitu. Dan aku harus menyukai karena this is Paramore and I'm very family. Oke. Siap. Jadi sampai di sini aja lah ya podcast kita ya. Ya, dan selamat tinggal kali ini, enggak selamat tinggal lah. Sampai bertemu kembali. Iya, sampai bertemu kembali. Nanti ada pengganti aku. Penggantinya ya. Cowok apa cewek nih? Penggantinya maunya gimana? Coba komen di bawah. Maunya cewek atau cowok? Maunya cowok atau tetap cewek? Serunya gimana? Lebih seru cowok apa cewek? Ya tergantung, kita lihat siapa yang mau. Ya, siapa yang cocok dan bersedia. Semoga ya tetap membawa suasana yang menyegarkan dan menyenangkan untuk podcast apa. Dan semoga kali ini juga berbahagia dengan jalan yang baru, pilihan yang baru. Oke. Jangan sombong, tetaplah komen dan like, subscribe channel ini. Dan buat kakak, maksudnya ngomong ke kakak nih. Oh ya, aku. Jangan nanti udah kalau aku kan tetap aku ikutin dong channelnya. Kan, nggak di like lagi. Kalau muncul di beranda, like. Ya nggak mungkin aku unsubscribe juga kan, nggak mungkin. Mungkin sih. Oke, sampai di sini saja podcast apa. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai bertemu lagi di podcast apa? Apa? Hah?